Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Wuhirin. Kali ini saya akan bahas tanpa ragu lagi nih, yang dia coba bandingkan ya Al-Quran dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, jadi gini, eh, kita Islam kan mengklaim nih kan, Islam mengklaim bahwa Al-Quran adalah kitab suci karena dihafal banyak orang gitu. Dalam artian ini membuktikan janji Allah, yang mana Allah mengatakan di dalam Quran bahwa dia akan menjaga Quran dari penyelewengan, dari perubahan. Intinya akan dijaga hingga hari kiamat. Nah, nanti di hari kiamat baru Quran itu akan hilang dari muka bumi. Nah, tapi Allah berjanji akan menjaganya sampai sebelum waktu itu tiba. Nah, ini berbeda dengan kitab-kitab lainnya. Kitab-kitab yang juga Allah turunkan yang berupa Taurat, Zabur, Injil. Ya, itu juga Allah turunkan, sama-sama seperti Quran juga Allah turunkan. Dalam artian bukan buku yang turun ke langit ya, enggak, tapi materinya Allah turunkan yang disampaikan kepada nabinya, baik langsung maupun melalui malaikat-malaikatnya. Nah, jadi salah satunya kitab suci ya, wahyu firman yang Allah jaga ya, itu hanyalah Quran. Kenapa? Karena ini adalah wahyu firman yang berlaku hingga akhir zaman. Sementara yang sebelumnya itu hanya berlaku pada periode pendek tertentu, yaitu hanya ketika periode Nabi itu diutus hingga datangnya Nabi baru. Ini periodenya pendek sekali guys, ya kan? Nah, jadi tidak berlaku selamanya gitu. Jadi ada periode-periodenya gitu kan. Jadi misalnya kayak kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Daud. Nabi Musa ya, Taurat Musa, lupa saya guys. Nah, itu hanya berlaku sebelum turunnya Nabi Isa. Jadi pada periode Nabi Musa diutus hingga pada periode Nabi Isa. Nah, pada periode Nabi Isa itu yang berlaku adalah Injil, sehingga Taurat itu bukan, lebih tepatnya bukan berlaku gimana ya, tapi digenapi. Ya, digenapi artinya ditambah sehingga lengkap. Sehingga hukum-hukumnya itu ya ada yang ya kalau kita pakai kata menggenapi artinya adalah ditambah sehingga lengkap. Artinya hukum-hukumnya ditambah sehingga lengkap gitu. Jadi tidak ada hukum-hukum yang dihilangkan. Kalau kita tuh jujur ya, kalau kita tuh konsisten dengan kata menggenapi. Jadi banyak orang Kristen itu nggak tahu arti kata menggenapi. Mereka mengartikan menggenapi dengan menghilangkan atau mengganti. Padahal kalau mereka buka kamus, artinya adalah menggenapi adalah menambah sehingga lengkap. Artinya kalau saya punya uang 5.000, saya berikan kepada Anda 5.000. Lalu saya mau genapi jadi 10.000, apa yang saya lakukan? Jadi saya tidak akan mengambil yang 5.000-nya atau menguranginya. Tapi saya akan atau mengganti dengan uang lain, tapi saya akan menambahnya dengan uang 5.000 lainnya. Jadi saya tambah 5.000 tambah 5.000 sehingga 10.000. Sehingga uang 5.000-nya tetap ada dan masih berlaku. Jadi tidak diganti atau dihilangkan uang 5.000-nya guys, gitu loh. Ya kan? Nah, jadi poin menggenapi mereka tidak paham. Jadi itu poinnya, ya kan? Menambah sehingga lengkap. Nah, jadi jadi karena berlaku hanya pada periode tertentu sebelum Nabi baru diutus, makanya tidak Allah jaga. Nah, hanya Quran yang dijaga karena waktu berlakunya itu panjang sekali hingga akhir zaman gitu kan. Nah, jadi setelah Nabi Muhammad kan tidak ada lagi Nabi yang diutus setelah beliau. Jadi berlakunya panjang sekali sehingga perlu dijaga karena bahaya kalau tidak. Karena kalau kitab sebelumnya hanya periode pendek, kalau jadi perubahan ya kan, nanti ada Nabi yang mengoreksinya. Paham ya? Jadi misalnya gini, misalnya kayak kayak kita bilang kayak Taurat, Zabur, Injil. Misalnya kalau Taurat itu diubah-ubah, ada nanti syariat Nabi Musa diubah, nanti akan ada Nabi Isa yang meluruskannya gitu. Nah, Nabi Isa diubah, Nabi Muhammad meluruskannya. Nah, kalau Nabi Muhammad itu rusak, siapa yang meluruskan? Nggak ada. Makanya khususan itu dijaga. Kan tidak ada lagi Nabi setelahnya. Nah, itu perlu diketahui ya logikanya. Nah, dan Allah itu menepati janjinya. Sehingga hanya Quran yang terjaga. Yang kita ngomongin tentang materi ya, kita bukan ngomong tentang
bukan ngomong tentang wadahnya atau ya tempat-tempat untuk menuangkannya. Karena materi itu bisa dituangkan dalam ingatan, dalam kertas, dalam file di komputer atau laptop atau di hard disk, flash disk segala macam gitu kan. Nah, ini kita ngomong tentang materi yang dijaga oleh Allah itu adalah materinya, ya, bukan kitab sucinya. Karena wahyu atau firman Allah itu bukanlah berupa sebuah buku yang turun dari langit, tapi materi yang disampaikan Allah. Firman Allah itu adalah materi, ya, firman atau kata-kata, words yang disampaikan kepada para nabinya, utusannya. Nah, jadi yang Allah jaga materi itu, sehingga materi itu kekal hingga nanti akhir datang hari kiamat. Nah, cara kita untuk mengekalkan materi, menjaga materi adalah dengan menyimpannya baik-baik. Jadi kayak contoh kayak Ali bela diri, ya. Ali bela diri itu cara menyimpan sebenarnya bukan dengan cara mencatat, tapi menghafal jurus-jurusnya. Jadi kalau Anda lihat seorang master bela diri, itu mereka itu tidak perlu lagi buku-buku, nggak perlu lagi. Buku-buku itu hanya ditujukan untuk murid-murid pemula yang belum bisa dan belum hafal. Tapi seorang master bela diri yang sudah hafal bela diri, itu mereka tidak lagi perlu buku-buku itu. Nah, dan juga yang lain, misalnya kayak pilot atau apapun itu, ya, pekerjaan-pekerjaan atau profesi sulit itu mereka pada hafal, ya kan, materi tentang bagaimana mengemudikan pesawat, bagaimana kalau pesawatnya ada crash landing, soft landing dan segala macamnya, itu mereka hafal. Nah, buku-buku yang ada hanya membantu mereka kalau mereka lupa. Ini mereka betul-betul mengandalkan hafalan selain buku. Ini mereka tuh membuat semacam double parameter, jadi double parameter untuk menjaga. Jadi double check. Jadi kalau ingatan lupa baru pakai catatan. Jadi nggak murni catatan aja tanpa ada hafalan, enggak. Anda bayangkan seorang pilot nggak hafal instrumen, nggak hafal mekanisme, nggak hafal segala macamnya, ya hanya mengandalkan catatan. Apa terjadi? Ya kacau. Ketika dia terbang dia harus nengok buku dulu. Ketika mau terbang atau mau ada kejadian apa-apa di langit sana, ya, di dalam pesawat, dia harus nengok buku dulu. Nah, itu kan pertama tidak profesional, yang kedua itu akan menyebabkan situasi berbahaya. Karena seorang pilot itu atau profesi lain yang sejenisnya itu membutuhkan hafalan agar bisa bertindak bereaksi cepat ketika ada dari suatu trouble atau masalah. Sama seperti seorang ahli bela diri. Percuma dikatakan ahli bela diri tapi kalau masih nengok buku, ya kan? Misalnya saya seorang ahli bela diri. Nah, saya nggak hafal gerakan bela diri jurusnya, saya masih nggak buku. Apa terjadi? Ya udah nggak bisa dikatakan ahli bela diri. Nah, contoh aja kayak misalnya kayak ada kompetisi itu kayak peragaan jurus atau kata itu Anda perlu hafalan. Anda melampirkan hafalan itu. Atau ketika Anda ketemu dengan lawan atau musuh atau orang jahat, Anda gimana kalau Anda menengok buku dulu coba? Percuma jurus Anda kuasai kalau Anda tidak hafal. Nanti masa mau diserangkan, bentar saya nengok buku dulu ya, saya lupa nih cara nangkisnya gimana, kan nggak bisa gitu. Nah, para ahli dari itu hafal sehingga kita mereka diserang, mereka bisa refleks mengatasinya dengan jurus yang sudah mereka kuasai dan hafal sebelumnya, guys. Nah, jadi hafalan adalah sesuatu cara efektif untuk menjaga suatu materi, kayak materi ilmu bela diri, materi dalam dunia perpilotan, profesi lain gitu kan. Itu materi nomor satu itu dihafal, bukan dicatat, ditulis. Itu tulisan catat itu hanya untuk backup saja kalau ada yang lupa. Nah, tapi biasanya kalau orang sudah itu saja kerja tiap hari, dia nggak bakal lupa. Kayak pilot atau ahli bela diri itu kan memang itu kerja tiap hari. Dia tuh seorang pilot itu mempraktekkan, mengaplikasikan hafalannya tiap hari di depan pesawat, dalam pesawat. Sama kayak ahli bela diri, mereka melatih jurusnya tiap hari. Itu mereka tidak susah atau hampir mustahil untuk lupa, guys. Jadi kalau pilot yang jarang terbang, bahkan jarang terbang pun sebenarnya masih hafal. Atau pilot yang angin-anginan, habis pilot tahun dia besok keluar dari pilot, masuk pilot 5 tahun lagi, pegang pesawat 5 tahun lagi, itu baru mungkin bisa lupa. Tapi seorang pilot yang memang profesional, yang memang memegang pesawat tiap hari, tiap minggu, itu hampir besar dia lupa semua teori yang sudah dikuasai, ya guys. Karena dipraktikkan setiap hari, sama kayak bela diri. Nah, sama kayak dengan Quran, itu hampir mustahil lupa karena dipraktikkan tiap hari dalam bacaan sholat, ya kan. Nah, saya sudah pernah peragakan di video sebelumnya beberapa hafalan saya. Itu orang Kristen pasti tidak akan bisa seperti itu. Jangan lagi beberapa surat. Satu surat sepertinya tidak ada
belum tentu bisa dihafal oleh orang Kristiani di Alkitab mereka gitu kan. Nah, jadi poinnya seperti itu guys, tentang hafalan. Nah, jadi ini ngomong tentang penjagaan dari materi, pelestarian ya, mengawetkan materi. Jadi paling canggih itu adalah disimpan di memori otak manusia. Di buku-buku itu hanya sampingan, di file-file itu hanya sampingan. Karena file-file buku-buku bisa dimakan rayap, terbakar api, rusak, hang, crash segala macam. Otak manusia tuh sedikit sekali peluang kerusakannya, kecuali kalau dia hilang ingatan, sakit jiwa atau meninggal. Tapi selama itu tidak, itu akan awet gitu kan. Nah, bahkan yang Anda pernah lihat ahli master bela diri Wing Chun yang udah tua itu guys, dia pernah buat video kan yang sangat rare gitu kan, yang sangat langka, dia memperlihatkan gerakan jurus Wing Chun-nya direkam oleh anaknya. Itu kan hafalan dia tuh guys. Udah tua itu, udah pikosnya pikun ya, tapi dia masih ingat kan, dia gerak latih itu setiap hari kan. Hafalan jurus yang dia hafal tuh dia ulang-ulang tiap hari guys. Nah, jadi sesuatu kitab suci yang dijaga Allah itu hanya Quran. Dan tentu kenapa banyak orang menghafal, dari itu sejak zaman Nabi ada turun temurun, nggak seperti Alkitab yang ditemukan. Ingat ya, Alkitab itu tidak ada turun temurun. Yesus itu kan memberitakan Injil. Ingat ya, Injil itu adalah yang diberitakan Yesus. Karena Yesus berkata di Alkitab bahwa Injil yang aku beritakan pada kalian. Artinya Injil itu yang Yesus beritakan, bukan yang Matius Lukas beritakan. Itu bukan Injil, tapi itulah kesaksian. Kesaksian Lukas, kesaksian Matius itu bukan Injil. Ya, cuman anehnya kenapa dibikin Injil Lukas, Injil Matius? Karena kalau kita konsisten dengan apa yang Yesus katakan, bahwa Yesus mengatakan aku yang memberitakan Injil kepada kalian atau kepadamu, itu artinya Injil itu yang Yesus beritakan, bukan yang Matius Lukas beritakan. Nah, kalau Matius mengutip yang perkataan Yesus, itu baru disebut Injil, karena Yesus yang memberitakan Injil. Ya, jadi seperti misalnya kayak Nabi Muhammad yang memberitakan Quran, firman Allah. Artinya yang dikutip itu dari kata Nabi Muhammad saja, nggak ada kesaksian dari Abu Bakar, Umar, atau sahabat, nggak ada. Misalnya Abu Bakar lihat Nabi lagi begini, itu bukan Quran namanya, tapi itulah kesaksian yang mana itu disebutnya hadis kalau dalam Islam, ya kan? Hadis, cerita sejarah yang dialami kesaksian para sahabat atau pengikut Nabi. Tapi firman Allah itu apa yang Nabi ucapkan, pure, karena Nabi yang memberitakan, menyampaikan Quran kepada para sahabat. Nah, kalau mereka kan tidak, mereka memasukkan juga kesaksian Lukas, Matius dalamnya. Kan itu kan harusnya samanya dengan hadis gitu guys, secara sejarah dari sisi manusia gitu kan. Nah, jadi kalau kita lihat Quran itu kan begitu tebal, ada 30 juz dan saya lupa itu berapa huruf dan berapa halaman ya kan, cukup tebal guys. Nah, dia membandingkan tanpa lagi dengan Undang-Undang 45. Nah, itu di situ absurdnya. Kita akan bahas di sini ya, biar dia paham gitu kan, biar kita semua paham. Nah, Undang-Undang 45 itu kalau saya nggak salah itu ada sekitar 37 atau 39 pasal. Jadi kalau Anda misalnya dan yang kalau kata dia kan anak SD aja hafal Undang-Undang 45. Nah, itu ya setahu saya ya anak SD itu yang hafal tuh hanya pembukaannya saja. Pembukaan Undang-Undang 45 gitu. Itu biasanya dihafal. Yang lainnya itu ya pasal 1 sampai 37 tuh sampai 39 tuh kayaknya nggak ada deh ya, sepanjang pengetahuan singkat saya gitu kan. Nah, dan kalau anak SD hafal, itu wajar. Kenapa? Karena mereka memang membutuhkan itu untuk menjawab soal-soal ujian atau ulangan. Karena ujian SD atau ulangan SD, itu akan mencantumkan salah satunya materi tentang pembukaan Undang-Undang 45 ini. Sehingga akan kacau kalau mereka tidak hafal. Jadi mereka tuh punya kepentingan untuk menghafal. Karena diperlukan untuk menjawab ujian atau ulangan. Nah, sudah pada baik gitu kan. Nah, jadi hanya segitu saja keperluannya. Nah, setelah itu nggak diperlukan lagi, sehingga karena mereka tahu itu tidak diperlukan lagi dalam kehidupan. Paling sekedar tahu saja gitu kan. Kalau mereka tahu bisa melihat catatannya, karena tidak dipraktikkan sehari-hari. Nah, mereka tentu tidak ada kepentingan untuk ulang-ulang hafal itu. Yang penting udah kelar ujian sudah kelar ulangan sudah, nggak perlu lagi materi itu. Sehingga mereka tidak ada kepentingan untuk menghafalnya, sehingga terlupalah materi itu gitu kan. Bahkan hingga sekarang nggak ada lagi saya anak-anak yang hafal undang-undang dasar pembukaan atau mungkin ya undang-undang dasarnya sendiri ya, kecuali kalau memang dia masih punya kepentingan kayak orang-orang yang
ya kayak di yang bagian dari pemerintahan yang memang dia memang berkepentingan hal ini gitu kan. Nah, tapi eh jadi nggak seperti, jadi kalau Quran kan beda. Quran itu kan memang dihafal dari kecil hingga meninggal, ya kan? Jadi terjaga gitu. Kalau ulang-ulang prima kan tidak, paling dihafal PSD, habis itu kelar ujian ulangan udah kelar, tidak lagi gitu kan. Nah, dan dari segi ketebalan banyaknya materi itu undang-undang 45 nggak ada apa-apanya, apalagi cuma pembukaan. Pembukaan undang 45 dengan Quran kan lebih nggak ada bandingannya, maksudnya tidak sebanding gitu kan. Lebih banyak materi, lebih tebal dan lebih rumit Quran, karena Quran itu dalam bahasa Arab ya kan. Nah, kalau pembukaan undang-undang dasar kan bahasa Indonesia guys. Nah, jadi dan ingat ya, pembukaan undang-undang dasar 45 itu nggak ada ketika dihafal tuh nggak ada hubungan dengan kitab suci. Kenapa? Karena gini ya, kita perlu tahu kronologinya bahwa Allah lah yang berjanji dia akan jaga Quran dibandingkan dan dia tidak jaga kitab sebelumnya. Nah, ini menjadi kita mengerti kenapa hanya Quran yang kita hafal. Karena kita tahu kepentingan menjaga materi itu adalah dengan menghafalnya nomor satu, bukan yang mencatatnya. Mencatat, menyalinnya ke materi itu ke bahan ke file media lain, penyimpanan lain seperti buku, kertas, file-file di komputer, hard disk segala macam, itu hanyalah untuk membackupnya saja, bukan yang utama. Tapi yang utama adalah hafalan. Sama seperti seorang ahli bela diri atau seorang pilot dan lain sebagainya yang betul-betul menghafal guys. Hanya butuh catatan itu kalau mereka lupa gitu. Dan mereka jangan lupa tentunya, karena mereka profesional dan melatih itu tiap hari gitu kan. Nah, seperti seorang muslim yang profesional, dia akan menghafal itu tiap hari, mempraktikkan praktek hafalan itu tiap hari. Apalagi kalau itu adalah suatu syariat ya, pedoman hidup, sehingga akan dipraktekkan dalam kehidupan. Ya, jadi yang dihafal itu juga langsung dipraktekkannya gitu. Sama seperti seorang ahli bela diri dan seorang pilot itu mempraktekkan dalam kehidupan gitu kan. Ketika dia bekerja, kalau muslim kan bekerjanya 24 jam. Jadi sebagai seorang muslim dia mempraktekkan Quran 24 jam. Kalau pilot kan hanya pas kerja jadi pilot. Kalau bela diri kan hanya ketika dia mengajar atau ketika dia tuh melatih musuh gitu kan. Tapi kalau Quran tidak, dipraktekkan setiap saat 24 jam gitu kan. Dan ketika tidur, ketika bangun, ketika kamar mandi, keluar rumah dan segala macamnya guys. Makan minum dan segala macamnya. Nah, jadi ini jadi bukti bahwa membandingkan antara Quran dengan Undang-Undang 45 jelas salah kaprah. Apalagi yang ngerti gitu kan. Jadi yang menyebabkan kenapa Quran adalah kitab suci? Karena Allah berkepentingan untuk menjaga itu dan dibuktikan. Jadi Allah tuh nggak asal ngomong. Tadi ada ngomong bahwa Quran akan dijaga, ya betul-betul dijaga. Dengan cara seperti tadi, dihafal, dicatat. Nah, betul dijaga. Nah, kita lihat ketika tentunya. Ada yang hafal nggak? Kalau mencatat oke. Tapi tidak dihafal kan. Jadi sama seperti seorang ahli bela diri yang tidak ada satupun yang hafal, hanya catat saja guys. Nah, jadi bagaimana bisa coba? Anda katakan misalnya kayak bela diri Wing Chun atau Kung Fu atau silat terjaga kalau mereka tidak ada yang hafal, tapi betul-betul hanya catatan. Atau pilot juga begitu, nggak ada yang hafal. Pilot yang hafal teori itu, mereka hanya taunya teori tanpa penghafal, bagaimana mereka mempraktikkannya. Sama sebagai seorang muslim atau seorang beragama, gimana mereka bisa mempraktikkan ajaran agama kalau mereka tidak menghafalnya guys. Nah, itu kacau. Jadi bagaimana mereka hidup kalau mereka tidak hafal syariat itu yang dituliskan dalam kitab suci. Nah, di situ ada perlu tahu logikanya. Jadi karena Quran itu berisi peraturan, perintah, larangan, sehingga itu kan harus diaplikasikan kehidupan. Nah, makanya Allah tuh berkepentingan untuk agar manusia tuh mendapatkan bimbingan, sehingga manusia tuh mempraktekannya dengan lancar karena mereka sudah hafal seluruhnya gitu kan. Nah, jadi Allah tuh nggak asal ngomong gitu. Jadi klaim itu terbukti. Nah, coba jadi Anda perlu bayangkan ya, dan ini kan yang Nabi Muhammad sampaikan. Jadi Nabi Muhammad menyampaikan apa yang Allah perintahkan, bahwa Allah itu mengatakan bahwa Nabi Muhammad mengatakan bahwa Allah itu mengatakan kalau Quran itu akan dijaga, atau kitab suci yang jaga Quran, karena berlaku untuk akhir zaman, kitab sucinya tidak. Dan itu terbukti, ya. Jadi nomor satu cara menjaga itu adalah dengan menghafal. Itu sebabnya kenapa kitab sebelumnya itu bahkan kitab pun tidak dihafal, tapi Quran dihafal. Nah, Anda bayangkan ya, kalau ini adalah karangan Nabi Muhammad, bagaimana bisa Nabi Muhammad itu mengetahui bahwa
tidak ada yang hafal satupun Taurat, Zabur, Injil itu. Gimana coba? Gimana kamu tahu? Ingat zaman dulu itu nggak ada Google, nggak ada statistik, nggak ada. Semua tuh betul-betul ya kita tuh nggak tahu informasi, guys ya. Kecuali kalau kita tuh mendengarkan kabar burung atau kita tuh pergi ke sana gitu kan. Karena jarak antar jarak tuh jauh. Tuh jauh setempat tuh butuh berbulan-bulan gitu kan. Bahkan ya hampir ya bulan-bulan yang panjang gitu guys. Karena jarak itu kan tempuh ke jauh-jauh dan kita hanya bisa transportasi pada waktu hanya paling canggih paling kuda gitu kan. Jadi sangat sulit mendapatkan informasi. Jadi tentang bagaimana orang bisa satu pun nggak hafal kan kita. Jadi kan kalau misalnya kayak saya nih, kalau saya mencoba membuat suatu di Quran, lalu saya coba apa namanya, saya memperkirakan nih, oh coba saya keluarkan statement ini, kalimat ini bahwa ini kitab suci ini dijaga oleh Tuhan dengan apa namanya, dengan cara dihafal. Karena kita sebelumnya tidak ada yang hafal. Coba saya keluarkan statement ini lah. Anda yakin mengatakan itu? Apa saya yakin mengatakan itu? Kenapa? Kan saya nggak punya data. Jangan ada yang apa namanya umat yang menghafal Taurat, Zabur, Injil, jangan ada gitu kan. Kalau terbukti ada, saya membuat suatu hal kesalahan yang fatal. Berarti saya telah saya telah terbukti tidak tahu akan hal itu gitu loh. Nah, berarti kan informasi saya bukan dari Tuhan. Karena kan masa si Tuhan bisa salah gitu kan dalam memberikan informasi gitu. Bahwa ternyata ada yang menghafal Taurat, Zabur, Injil gitu loh. Dan faktanya hingga sekarang tidak ada yang hafal kan. Jadi janji Allah tuh berlaku hingga sekarang bahkan guys, dan hingga nanti akhir kiamat. Karena kan orang bisa aja ubah. Orang misalnya mau mematahkan klaim Allah nih. Ini kan gampang sebenarnya. Kalau anda ya ada orang-orang Kristiani di luar sana ya, ingin mematahkan klaim Allah ini gampang. Ya anda hafalnya kitab anda. Hafal dulu bahasa aslinya. Dengan itu anda akan mematahkan klaim Allah nih. Yang mengatakan bahwa Allah nih ternyata fail apanya kan. Karena ini hafal saya loh. Tapi juga tetap belum bisa juga membenarkan bahwa ada yang benar kalau salah. Kenapa? Karena yang anda hafal itu pertama apakah yang kitab yang asli dalam bahasa Yunani atau bahasa Yahudi Ibrani, apakah itu ya kan? Tapi kan cuma bahasa ininya sama kayak kita menghafal terjemahan Quran. Nggak itu poinnya, tapi ya soal bahasa asli. Dan kedua, apakah yang anda hafal itu betul-betul datang dari Yesus atau datangnya dari Matius, Lukas gitu. Jadi kalau kita ini kan yang kita hafalkan Quran, bukan hadis guys ya, hadis pun kita hafal, tapi kita yang nomor satu kita hafal itu Quran gitu. Jadi yang dihafal itu Quran, hadis itu hanya sebagai pelengkap saja, yang utama Quran. Kalau mereka, ada nggak mereka menghafal yang keluar dari mulut Yesus, Injil yang Yesus beritakan, alih-alih dari yang diberitakan oleh Lukas, Matius, ada nggak? Jangan yang disampaikan Yesus, disampaikan Lukas, Matius saja kesaksian tidak ada yang hafal gitu. Nah, jadi itulah bukti kalau Allah itu tidak omong doang, dia tuh berkuasa atas itu, menjaga itu semua dengan metodologinya, dengan cara dia, sehingga dia membuat banyak orang bisa menghafal Quran gitu. Kitab suci yang mudah dihafal, bahkan anak kecil aja hafal kan. Anak kecil guys, anak saya nih ya, anak saya masih TK loh, hafal Al-Fatihah guys, sama berapa surat pendek. Anak kecil loh, anak TK, anak laki saya nomor 2 itu kan. Kecil-kecil sudah hafal Al-Fatihah sama berapa surat pendek. Saya juga dulu gitu, waktu kecil saya juga gitu, 4 tahun sudah hafal gitu kan. Nah, ada nggak anak selama minggu yang hafal ayat kitab? Ya kan nggak ada, yang bahasa aslinya bahkan. Dia kan bahasa asli, bahasa Indonesia aja belum tentu ada yang hafal. Jadi, itu cara Allah menjaganya. Dengan nomor 1, metodologi terbaik itu untuk menjaga materi adalah dengan menghafal. Sama seperti para library menghafal, pilot menghafal, profesional lain menghafal. Jadi mereka tidak lagi butuh catatan. Catatan itu hanya hampir mustahil mereka gunakan kalau tidak betul-betul kepepet. Kayak pilot mungkin lupa kan, aduh ini gimana cara untuk supaya sesuai SOP nih ya. Baru dia lihat. Tapi kebanyakan mereka tidak memerlukannya. Hanya sedikit sekali peluang mereka menggunakan catatan itu gitu guys. Karena mereka sudah hafal luar kepala gitu kan, dan mempraktikkan tiap hari sehingga mereka tidak perlu lagi catatan gitu kan. Jadi itu yang harus Anda pahami. Ya. Jadi misalnya kayak gini nih, kayak saya. Misalnya saya menuliskan 5 buku. Nih, saya nulis 5 buku nih. Ini kita pakai analogi ini aja gampang ya. 5 buku yang namanya Taurat, Zabur, Injil, Quran. 5 buku saya buku ya, saya tulis ya. Nah, lalu saya distribusikan buku ini selama berapa periode.
misalnya saya menulis Taurat itu ketika saya berumur 20 tahun. Nah, umur 25 tahun saya tulis Zabur. Ini analogi ya, bukan sebenarnya, biar Anda paham ya, biar tanpa lagi dipaham. Lalu ketika umur 30, saya tulis namanya Taurat umur 20, Zabur umur 25, Injil umur 30, dan Quran umur 40 anggaplah. Nah, lalu saya mengatakan nih, ketika saya nulis Quran umur 40, kan Allah menyampaikan itu ketika dia menyampaikan Quran, ya kan, mewahyukan Quran baru disampaikan bahwa dia tidak menjaga kitab-kitab sebelumnya, hanya Quran yang dia jaga karena berlaku hingga zaman. Nah, itu saya langsung klaim ketika saya mengatakan bahwa saya hanya akan menjaga materi di buku saya keempat ini, ya, buku yang keempat yang terakhir ini, yaitu buku terakhir ini. Saya tidak akan menjaga buku-buku saya yang 3 lainnya. Nah, ini untuk membuktikan saya benar, ya, saya harus punya metodologi, harus punya kemampuan untuk merealisasikan itu, bukan hanya ngomong doang gitu kan. Nah, bagaimana caranya? Nah, manusia biasa pasti kan kerepotan, karena dia punya keterbatasan, ya kan. Tapi sebagai Tuhan, Allah tidak akan kerepotan, karena dia punya kemampuan untuk membuat manusia mau menghafalnya, membuat manusia untuk memudahkan menghafalnya. Ya kan? Sehingga ketika Allah mengklaim itu gampang bagi dia. Coba Anda klaim bahwa buku Anda yang keempat, yaitu Quran, atau buku Anda apapun itu yang keempat lah ya, yang pada melewati periode tertentu, yang Anda ingin buku Anda yang Anda tulis ini adalah berlaku, tidak dilupakan orang, materi itu tidak bisa mengubah atau merusaknya hingga hingga nanti kiamat. Bisa nggak Anda punya kemampuan itu? Nggak mungkin Anda punya kemampuan itu. Bagaimana cara Anda gerakan orang-orang coba? Apakah Anda tuh membuat marketing, promosi? Ayo rame-rame hafal buku ini. Pertama ya, ayo rame-rame hafal buku ini. Ya, yang dalam promosi itu buat hanya untuk buku ini yang terakhir nih, yaitu Quran atau buku apapun itu. Tapi buku-bukunya sebelumnya tidak ada promosikan, tidak ada buat marketing seperti itu. Nah, tentu pertama untuk menarik orang agar mau menghafal buku Anda ini, tentu harus ada untungnya bagi mereka. Apa untungnya? Apa untungnya coba? Nah, kalau Anda kasih materi berupa uang atau barang, tentu yang mau menghafalnya adalah orang-orang yang Anda kasih uang barang itu. Habis Anda kasih uang barang, udah mereka nggak peduli lagi sama hafalannya. Yang penting terbukti, coba hafal ini, coba satu hafalmu. Lalu mereka kalau pengen nilai dapatkan uang atau mobil, mereka monitor hafalannya, dan setelah dapat mereka udah cuek aja, lupakan lagi, karena kan udah nggak berguna lagi hafalan itu. Karena tidak ada lagi rewardnya gitu kan. Nah, atau Anda coba buat menggaji orang ini sampai Anda, tapi itu kan akan terbatas. Kenapa? Karena Anda tidak mungkin hidup selamanya. Jika Anda mencoba menggaji dia atau memberikan sejumlah uang untuk menjaga agar dia hafal terus, kan dicek kan tiap bulan Anda hafal atau tidak gitu kan. Anda sampai berapa sih apa Anda hidup sampai kiamat kan tidak. Lalu atau ya Anda cuma ngajak orang aja untuk hafal. Nah, kalau yang ada aja hafal tidak ada faedah bagi mereka, bukan melakukan suatu tuntunan bagi mereka, untuk apa mereka hafal? Bukan suatu kebanggaan bagi mereka, untuk apa mereka hafal? Apalagi yang Quran yang 30 juz yang setebal itu gitu. Jadi akan susah bagi seorang manusia untuk membuat itu terjadi. Paham ya? Makanya coba Anda kalau logika ini, coba challenge diri Anda. Ya, buat seperti Allah yang Allah buat diri Anda seperti Allah, ya nggak mungkin itu. Jadi Allah menjaga Quran agar terjaga dengan cara dihafal banyak orang. Nah, bagaimana cara Allah membuat orang mau menghafal Quran itu, dan bagaimana Allah bisa membuat orang memudahkan orang untuk menghafal Quran itu, dan bagaimana agar cara Allah membuat orang itu mau senang menghafalnya dan bangga menghafalnya dan mau menghafalnya dan menjaga Quran ini berupa hafalan selain materi hingga akhir zaman. Bagaimana cara Allah buat itu? Nah, kalau Anda memang mengerti hal ini, Anda tidak akan meragukan Allah lagi. Ya, coba manusia satu aja, atau Anda buatlah rame-rame lah di berjamaah. Anda buat satu buku, ya, buku apapun terserah lah, mau buku apapun itu. Lalu Anda bisa membuat orang di seluruh dunia ini ya, yang menyukai buku itu, hafal buku itu, ya, satu buku aja, yang tebalnya seperti Quran. Nggak usah tebal seperti Quran lah, setengahnya aja lah gitu kan. Dihafal oleh banyak orang,
Dan sehingga kalau ada yang coba ubah, nanti akan ada protes. Itu bukan itu bukunya palsu tuh, karena hafalanku nggak seperti itu gitu. Al-Quran kan gampang, ketika ada yang coba memasukkan, orang kan tahu. Kenapa? Karena banyak hafal. Nggak bisa pengusaha dipalsukan, nggak bisa guys. Ya, karena materi itu ada di kepala para penghafal Quran. Nah, jadi coba anda buat seperti itu, buku yang anda buat ini dihafal banyak orang, lalu dan itu berlaku hingga akhir zaman nanti. Karena Al-Quran itu kan sudah berlaku lama, dari Muhammad sampai sekarang itu berlaku berapa ratus atau ribu tahun kan, ribu tahun ya, salah ya. Berapa lama itu berjaga apaan itu kan? Coba anda mampu nggak? Nah, kalau anda tidak mampu, dan pasti tidak akan mampu seperti itu, karena anda hanya manusia biasa, ya, bukan Allah, bukan Tuhan. Maka anda harus dengan fair, dia itu mengakui bahwa memang Tuhan itu adalah kitab suci dari Allah gitu. Dan bukan dengan absurdnya membandingkan dengan Undang 45, apalagi cuma pembukaan. Karena anak kecil SD itu biasanya yang hafal itu cuma pembukaan Undang 45. Dan itu pun hanya untuk kepentingan menjawab ulangan atau ujian sekolah. Nggak penting itu bagi kehidupan mereka, nggak penting gitu. Mereka hanya pentingnya untuk lulus SD. Atau mungkin mereka berprofesi sebagai ya pembuat undang-undang, mungkin masih ada relevansinya gitu. Tapi kalau Islam ini kan syariat itu berlaku untuk seluruhnya, untuk segala situasi, dari bangun tidur, mau tidur sampai mau tidur lagi. Nah, itu yang kita dapat pedoman itu dari Quran. Kalau undang 45 kan tidak, hanya diperlukan paling bagi pembuat undang-undang, bagaimana membuat undang-undang sehingga tidak bertentangan dengan undang 45, atau bagaimana misalnya mereka mengubah undang-undang 45 menjadi undang-undang tahun 2022 misalnya gitu kan. Nah, jadi sebenarnya nggak ada yang peduli gitu kan dengan undang 45. Nah, tapi dibilang Quran. Jadi apa itu kan adalah kitab suci, pedoman. Nah, itu perlu sekali. Makanya gimana namanya kan ya? Kenapa Taurat Zabur ini nggak hafal? Berarti kan nggak penting bagi mereka. Kalau mereka merasa itu penting, karena harus dipraktikkan di kehidupan sehari-hari, mereka harus hafal. Sama seperti seorang ahli bela diri, mereka merasa penting ilmu juz bela diri mereka, sehingga mereka hafal. Beda dengan pilot, teori itu mereka penting, apapun itu profesinya, mereka merasa penting, sehingga mereka hafal dan mereka praktikkan setiap hari. Nah, tapi kalau Taurat, Zabur, Injil atau Alkitab penting apa tidak? Ternyata fakta tidak penting, makanya mereka tidak menghafalnya. Artinya mereka, bagaimana cara mereka mengaplikasikan Alkitab mereka dalam kehidupan sehari-hari kalau mereka tidak hafal? Masa mereka mau melakukan sesuatu, aduh kondisi ini bagaimana ya, bentar lah buka Alkitab dulu kan? Ya kalau ada jumpaiannya, ya kalau nggak hafal di mana posisinya, kalau nggak gimana? Ya kan? Coba kayak orang yang hafal seorang yang hafal aturan hukum, dia akan susah untuk melanggar hukum ya. Dalam artian minimal dia hafal lah gitu, sehingga dia tahu poin-poin mana yang harus dihindari. Jadi dia tuh nggak mungkin melakukan kesalahan yang tidak disengaja dia. Kecuali disengaja ya, misal memang dia mau melanggar hukum itu beda-beda. Maksudnya itu yang untuk cara dia menghindari dari pelanggaran hukum. Karena dia hafal, dia bisa tahu ya ini melanggar hukum nih, kalau tidak gitu kan. Dengan orang yang nggak hafal hukum, sehingga dia bisa terjebak, bisa kena lah gitu. Kayak contoh kayak undang-undang ITE, kayak Rocky Gerung tuh hafal tuh gimana caranya menghindari undang-undang ITE. Dia tahu poin apa yang harus boleh dilakukan dan mana tidak. Kalau orang nggak hafal kan bisa kena undang-undang ITE gitu kan. Nah, itu bahaya guys. Nah, jadi makanya suatu itu penting dihafal karena dipraktekkan gitu. Jadi inti adalah Quran terbukti memang firman Allah ya, kitab suci. Kitab Zabur ini juga kitab suci. Tapi dalam artian yang dulu ya, yang mau diubah. Karena kalau memang dan berlakunya nggak selamanya, sehingga nggak perlu dihafal. Tapi sesuatu yang berlaku selamanya, yang sudah paten, yang sudah fix berlaku selamanya itu penting dihafal guys. Jangan yang berlaku selamanya. Ya kayak ya contoh lah ya kayak pilot aja lah. Pilot pun itu menghafal bagaimana cara mengendalikan pesawat atau alih dari untuk bagaimana apa jurus yang mereka pakai pas pertarungan ketika dalam keadaan bahaya, itu kan mereka hafal itu seumur hidupnya gitu kan. Kalau pilot juga kalau mereka bekerja hingga sampai mereka pensiun, bahkan ketika mereka punya pesawat atau punya kesempatan untuk menerbangkan pesawat, mereka tentu akan menggunakan hafalnya itu gitu kan. Jadi kalau yang penting kenapa tidak dihafal gitu ya kan. Nah, jadi begitulah kitab suci. Jadi jangan lagi seperti jurus bela diri, pengetahuan tentang pekerjaan ya. Nah, ini kehidupan lagi, karena kitab suci kan mengatur kehidupan. Kalau pilot paling mengatur ketika dia terbang, bela diri paling mengatur ketika dia menghadapi musuh atau lawan atau bahaya. Tapi kalau
apa dan itulah untuk seluruh kehidupan, mulai dari bangun tidur hingga tidur lagi, semuanya lengkap untuk pedoman hidup di situ kan, kita suci. Nah, jadi kalaulah orang saja mau ada yang hafal bela diri, cara pilot gitu kan, pekerjaan pilot dan segala macamnya yang apa namanya yang nggak dipakai, pekerjaan pilot itu kan nggak dipakai di rumah, karena kalau di rumah ngapain ada apalagi yang mau anda kendalikan gitu kan, atau anda bela diri. Kalau anda tidak menghadapi pertarungan, ngapain anda untuk apa bela diri itu? Tapi kalau ada pedoman hidup ya, keseluruhan Quran itu anda akan pakai dalam segala situasi. Mulai ada bangun tidur harus ngapain, sesuai dengan Quran harus ngapain, makan minum sesuai Quran seperti apa, keluar rumah kita sesuai dengan orang-orang, sampai tidur lagi itu kan sesuai dengan Quran itu bagaimana, atau sesuai dengan sendiri bagaimana, maka itu harus dihafal sehingga anda tuh bisa langsung mempraktekannya. Ya nanti tidak lagi tengok buku gitu kan, jadi kacau juga. Jadi bagaimana anda bisa hidup secara Quran atau secara Alkitabiah walau tidak hafal? Berarti kalau gitu kan nggak penting itu Alkitab itu, makanya nggak dihafal. Kalau kita penting Quran maka dihafal, gitu kan. Nah dari itu salah satu bukti bahwa Allah betul-betul menjaga Quran. Nah, makanya Quran itu betul-betul kitab suci, nggak seperti kitab lainnya yang tidak dijaga oleh Allah ya, hanya berlaku pada periode pendek. Setelah datang Nabi baru nggak berlaku lagi gitu. Digantikan oleh syariat Nabi baru itu yang tentu sebagian isinya itu adalah tentu ada yang sama, bahkan hampir semua sama, bahkan ditambah dengan baru. Makanya itulah dipakai kata-kata dengan kata menggenapi gitu kan. Nah. Oke, jadi gitu saja video kali ini guys. Jadi ini untuk menjawab apa lagi yang keblinger, yang apa yang nggak paham. Jadi kenapa aku adalah kitab suci gitu kan? Karena buktinya adalah dihafal ya, dihafal banyak orang dan Allah memudahkan menghafal itu bagi banyak orang, dan karena itu kepentingannya adalah menjaga karena berlaku pedoman itu hingga nanti hari kiamat guys. Nggak seperti kitab surga yang hanya berlaku pada waktu tertentu. Jadi kalau anda mau coba seperti Allah lakukan, silakan buat satu buah buku ya, apapun itu. Nah, anda bisa buat orang itu hafal buku anda itu ya, kan banyak yang hafal buku anda itu, sehingga kalau ada yang coba ubah, orang itu akan langsung tahu ya, tanpa harus melihat teks aslinya. Nah, harus keluar dari kepala mereka. Anda buat itu terjadi hingga nanti akhir zaman. Coba kalau mampu, berarti Anda bisa lah membantah bahwa Quran klaim Quran seperti itu, bahwa Quran adalah kitab suci yang terbukti Allah jaga dengan cara dihafal. Kalau bisa Anda melakukan hal itu, buat sebuah buku yang bisa bertahan orang menghafal hingga akhir zaman, ya kan? Tanpa Anda embel-embel kasih uang atau apapun itu, ya hanya karena memang kartu merasa itu penting, buku itu seperti Quran, kita merasa itu penting, maka kita hafal, ya kan? Nah, kalau Anda bisa buat seperti itu, maka Anda baru bisa mematahkan argumentasi yang mengatakan bahwa Quran adalah kitab suci, yang mana buktinya adalah Allah jaga itu dengan cara dihafal oleh orang, bukan dengan cara seperti Anda bandingkan dengan Undang-Undang 45 yang dihafal oleh SD. Itu suatu hal yang perbandingan tidak relevan dan absurd dan tidak masuk di akal guys. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.